Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Handayani Handres, CGP Angkatan 9, Kabupaten Cilacap, dari SD Negeri Karangpucung 05, akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Koneksi antar materi modul 11A8 dengan pengajar praktek Bu Setia Gianti SPD dan fasilitator Pak Mudianto SPD MSI. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro diawali dari pertanyaan pemantik. 1. Apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Bahwasannya di kelas saya, yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Kemudian yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan hasil akhir saja. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik murid. Yang keempat, tugas guru hanya mentransfer pengetahuan saja. Kemudian yang kelima, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Berikut adalah contoh pembelajaran yang masih berpusat pada guru, di mana siswa hanya sebagai objek dalam pembelajaran. Siswa hanya duduk diam untuk mendengarkan dan tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa tidak bersemangat dalam belajar. Di sini nampak ada beberapa siswa yang meletakkan kepalanya di atas meja tanpa memiliki semangat untuk belajar. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Merubah pemikiran bahwasannya pembelajaran itu harus menyeluruh, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Yang kedua, pembelajaran seharusnya berpusat pada siswa atau student center. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik siswa. Merubah perilaku bahwa seorang guru itu harus mampu, yang pertama, mengemas pembelajaran secara aktif, interaktif, dan menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat dan minat siswa atau menuntun sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sehingga pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, memperlakukan murid sebagai subjek pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran sesuai dengan kompetensi abad 21 yaitu 4C. Keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking, berpikir kritis dan pemecahan masalah atau critical thinking and problem solving, berkomunikasi atau communication, dan berkolaborasi atau collaboration. Yang keempat, saya akan membuat kesepakatan kelas bersama murid sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan Merdeka Belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar motivasi siswa terus meningkat.
Berikut adalah 3 contoh pembelajaran yang aktif dan interaktif yang sudah saya terapkan di kelas. Yang pertama adalah anak berlatih untuk mengkomunikasikan hasil diskusi mereka. Yang kedua, saya mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran yang membuat anak lebih semangat dan termotivasi dalam belajar. Yang ketiga, saya melakukan pembelajaran di luar kelas untuk mengeksplor pengetahuan mereka. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Untuk melatih kreativitas dan daya kritis anak, saya menerapkan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana anak disajikan suatu permasalahan, kemudian secara berkelompok mereka berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut dan mencari solusinya. Contoh pembelajaran yang merangsang murid berkolaborasi dalam kelompoknya. Saya membagi anak ke dalam beberapa kelompok yang heterogen, kemudian mereka mempresentasikan hasil dari kelompoknya di depan kelas untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwasannya 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya berhamba pada murid. Untuk refleksi, yang pertama, hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, di mana tujuan pendidikan untuk mempersiapkan generasi bangsa yang berkarakter dan berbudi pekerti. Yang kedua, dasar pendidikan berhamba pada anak. Artinya, pendidikan berpusat pada murid, di mana guru dan murid saling berkolaborasi untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Demikian penjelasan dari saya mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1a.8. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.